Langsung sell. Lu lagi ngapain? Trading dong, cari cuan bos. Lah, ayo ruang forex dulu. Lah, terus ini gimana? Udah buruan. Lah. Kembali lagi di Ruang Forex. Di sini kita akan bahas-bahas tentang forex dan sekitarnya dengan saya Miss Siva dan Saya Tutor Rizky. baru mulai malah main HP. Lihat apa sih lu? Bentar, ini lagi cek OP barusan close. Mau WD bentar. Lah nanti habis podcast kan bisa. Nanti habis podcast mau jalan lagi, cari cuan lagi. Sekarang WD bentar lah, biar langsung nanti diproses WD-nya. Walah buruan, gak enak sama pendengar ruang forex nih. Sorry. Oke, udah. Oke, mau bahas apa podcast kali ini? Bingung juga sih ya, mau bahas apa. Lah, lu ngajakin podcast tapi nggak ada yang mau dibahas, gimana sih? Ngalir aja lah, namanya juga podcast, kita ngobrol-ngobrol aja. Gini, aku mau tanya sama lu. Kalau tak lihat-lihat, kalau lu trading kok rasanya asik banget ya. Lihat chart kayak nonton film gitu. Apa sih yang menarik dari trading itu? Ya, apapun yang dilakukan harus seneng lah, harus bahagia, jangan malah sedih. Karena itu yang kita tentukan, kita yang pilih gitu. Malah curhat ya. Oke, balik lagi. Ya, emang chart itu layaknya nonton film ya. Lu percaya gak, naik turunnya chart itu kayak cerita. Ada yang bilang naik turunnya chart itu kayak psikologi dari seorang trader. Jadi ketika harga ada tren, maka psikologi dari trader itu semuanya akan ikut mendorong tren itu. Sampai nanti ada yang mulai taking profit. Jadi market mulai capek ini, mulai stuck atau malah ada penolakan, ada penurunan dikit. Tapi kalau sudah dirasa cukup taking profitnya, trennya nanti akan berlanjut lagi. Gambarannya gini, kayak kita lagi olahraga lari nih. Awal-awal kita larinya kenceng, tapi nantinya pasti ada capeknya toh. Nah jadinya jalannya pelan-pelan lagi atau malah berhenti. Tapi nantinya kan pasti lari lagi. Ya seru aja lah lihat chart itu. Bayangin naik turunnya chart itu uang loh bos, bukan main. Padahal cuma bentuk chart aja ya, tapi bisa seru gitu. Terus ada lagi nggak yang bisa dipelajari? Loh, trading itu pelajarannya banyak banget. Misal ya, lu trading itu diajarkan buat sabar, diajarkan nahan emosi. Kayak misalnya open posisi nih mau kena take profit, tapi jari-jari kita itu asli pengen banget buat close manual, close langsung. Padahal take profit itu kan harusnya kalau harganya sudah nyentuh take profit itu otomatis sudah close sendiri. Nah, di situ kita diajari buat sabar untuk nunggu sampai kena take profit. Apalagi sabar dalam nunggu floating ya. Itu makanan hari-hari. Terus kedua, kita diajarkan buat selalu bersyukur. Bentar, maksudnya bersyukur itu gimana? Apa kalau lagi floating kita syukurin? Gak gitu dong konsepnya. Ya kita diajarkan kalau udah kena TP, ya itu rezeki kita. Meskipun nantinya market harusnya bisa kasih profit lebih, ya kalau emang yang didapat segitu ya tetap harus disyukuri. Biar market terus naik, ya udah biarin aja, nggak usah serakah. Nah kalau kita serakah, dalam pengalaman ini ya suatu saat itu bakal diserahkan balik sama market. Kemudian kita juga diajarkan untuk ikhlas. Artinya kalau open kita kena stop loss atau kita cut loss, ya udah ikhlasin aja. Jangan sampai ada dendam atau mau cari profit lebih gede lagi untuk nutupin SL-nya tadi. Kalau pikiran kita kayak gitu, wis tah 100% bakalan kena SL lagi nantinya. Kalau kena SL ya udah ikhlasin aja. Kita atur ulang lagi. Kita koreksi salahnya di mana. Ya buat bahan belajar aja sih. Terus yang keempat ini, kita diajarkan untuk ngatur atau memplanning semua hal dengan sebaik mungkin. Maksudnya gini, dari awal sebelum lu jalan atau open posisi, lu harus ngatur money manajemennya itu dengan baik. Kemudian kalau open posisi awal masih floating, nah nantinya ini planningnya gimana? Kita ngatur averagingnya lagi atau mau kita cut loss, kan ada urutannya. Strateginya seperti apa? Terus ngatur
take profit sama stop loss-nya itu harus diletakkan di mana. Jadi kita kayak tentara, sebelum perang kan harus banyak banget yang harus dipikirkan. Harus ada planning A, B, atau C. Dan itu harus dipikirkan dengan baik-baik. Jadi ya banyak banget pelajaran yang bisa diambil dari trading forex itu. Tapi ya aku bicara faktanya aja ini. Dari semuanya tadi yang harus sabar, kemudian nggak boleh serakah, harus bersyukur, harus ikhlas. Itu semuanya kalau pas kita langsung berhadapan dengan market, nggak tahu kenapa kok langsung buyar semuanya, hilang semuanya bos. Ya itu terjadi kalau mental, mindset, dan psikologi kita masih jelek. Nah kalau dari aku sendiri ya paling utama sebenarnya dari pengalaman sih. Kalau kita udah lama dan nantinya bisa pelan-pelan lah ngatur semuanya dengan baik, ya pasti bisa sukses. Wah, jadi banyak banget ya pelajaran dari kita trading itu, dari belajar sabar, syukur, banyak banget tadi. Itu pasti ngaruh ya di kehidupan. Terus nih, jelas itu. Menurut lu trading itu susah apa gampang sih? Oh, trading itu susah. Ya, susah buat orang yang males. Yang pengen duit cepet, kemudian yang pengen instan, itu menurutku susah. Karena gini loh ya. Di trading selain harus belajar teknik tradingnya, ya mungkin harus belajar analisa jika perlu. Belum lagi di belakang itu masih ada harus belajar mindset, kemudian mentalnya, psikologinya juga harus bagus. Nah, kalau orangnya aja males, buat belajar nganalisa males ya nggak bisa dong. Bentar, kan bisa pakai robot, gak perlu analisa. Kan semua transaksinya dari robot yang jalanin. Iya benar, semua open yang ngatur bisa dari robot. Kalau itu robot yang full otomatis. Tapi lu jalankan robot itu nggak kayak balikin telapak tangan, nggak kayak robot yang dikasih baterai kemudian di on kan, kemudian bisa jalan, nggak kayak gitu. Tapi lu harus belajar cara pasangnya, install robot itu gimana, kemudian belajar setting robotnya. Kemudian kalau pakai robot itu pastinya butuh VPS. Nah, itu juga harus belajar cara sewanya itu gimana, cara install MetaTrader-nya. Jadi ya meskipun pakai robot, kita juga harus belajar, nggak ujuk-ujuk robot jalan kemudian profit gitu. Ujuk-ujuk diksimu loh. Terus apa? Oh ya, tiba-tiba. Jadi kalau pakai robot itu juga pasti ada belajarnya lah. Terus untuk yang pengen duit cepet dan instan, ya di semua bisnis pasti ada prosesnya. Dan lu harus nikmati prosesnya itu sampai lu berhasil, nggak ada yang instan. Orang mie instan aja butuh dimasak, diolah, kemudian baru bisa dimakan. Butuh proses dan nikmati aja prosesnya. Bener sih, jadi harus ada niat dan semangat buat belajar ya, baru bisa. Tapi kalau udah semangat nih buat belajarnya, tapi tetap susah aja, nggak bisa-bisa, itu gimana? Berarti hidupnya nggak cocok itu di trading, cari kerjaan lain aja itu. Ruang Forex, ngobrol seru dunia Forex dan sekitarnya.